Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Materi pembahasan kali ini agak-agak serius tapi agak-agak santai ya, serius tapi santai lah, it's okay gitu. Jadi bahasanya sebetulnya masalahnya serius karena ini menyangkut dengan pilkada gitu, tapi yang santainya yang kita ambil yang lagi viral, yang lagi lucu aja. Yang jelas pada musim pilkada ini, yang jelas semua calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, nah itu mereka semua yang dipastikan ingin mendapatkan suara yang terbanyak dari para calon pemilih gitu. Jadi hal-hal yang mereka lakukan ya terulang lah seperti 5 tahun biasanya tuh, yang dipastikan kalau Pak Git lihat sendiri itu 90% lebih itu ya seperti pencitraan dalam arti mereka tuh ikut turun langsung ke lapangan, misalnya membersihkan sampah, ikut membersihkan sampah. Yang jelas mencari perhatian, atau istilahnya kalau zaman sekarang tuh panjat sosial lah, seperti itu. Tapi bahasan kali ini Pak Git tidak membahas masalah pencitraan karena itu udah biasa dilakukan oleh para calon-calonnya, baik dari wali kota, bupati, sampai presiden, itu biasa lah masalah pencitraan. Kali ini Pak Git akan mengambil sampel yang lagi viral itu, 2 calon bupati. Yang pertama itu calon bupati Nganjuk ya, terus yang kedua adalah calon bupati Mesuji Lampung. Sebelum kita bahas, udah baiknya kita melihat cuplikan video dari calon bupati Nganjuk dulu ya. Oke, kita cek dulu videonya. Pertama saya akan membuat MOU dengan Bulog sebagai penjamin hasil panen, dan kedua saya akan membuat MOU dengan pelaku usaha tani dan yang ketiga saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Ini lucu ya, jadi dia menyatakan ya, calon bupati Nganjuk ini menyatakan bahwa dia akan membuat program baru yang dari brambang menjadi brambang goreng, kemudian dari padi menjadi beras. Ya kalau dipikir-pikir ya dari dulu memang begitu gitu. Kalau kita membuat bawang goreng itu kan masih dari bawang asalnya, brambang itu bawang ya, kayak gitu ya. Nah nanti kalau buat beras itu ya dari padi, tinggal dikupas kulitnya atau gabahnya gitu. Nah itu kan digiling gitu ya, dipisahkan dari gabah, nah diambil berasnya. Ya, dari dulu memang begitu. Yang baru di mana gitu kan? Kita nggak tahu ini alasan dari tim suksesnya adalah grogi atau juga karena tidak memakai teks menjelaskan visi misi ya. Yang jelas kalau menurut saya pribadi ini lucu ya, kalau alasannya itu grogi. Masa seorang calon bupati ceramah grogi gitu ya? Apakah sebelumnya dia tidak pernah menjabat atau ya? Tapi kalau lihat dari ininya, kalau lihat dari gaya bahasanya kayak terpatah-patah gitu ya, mungkin bisa saja gitu. Jadi apa yang mau disampaikan itu dari otak sama mulut itu yang keluar beda gitu, malah jadi istilahnya meribetkan dia. Dan dia bicara tentang ketahanan pangan, membuat MOU dengan Bulog ya. Sudah, kalau membahas Bulog ini akan panjang, tapi
Pak Git pikir cukup Pak Git tidak membahas ke sana aja lah, karena nanti akan panjang sekali nanti, karena menyangkut masalah import beras dan lain-lain. Kalau udah MOU soal Bulog ini bukan pemberdayaan di bidang pertanian gitu ya. Jadi ya gitu teman-teman, gimana nih pendapat teman-teman kalau seorang calon bupati gitu untuk menjelaskan visi misinya aja gelagapan dan terjadi kesalahan yang menurut Pak Git fatal ya, fatal kesalahannya itu di depan publik gitu. Nah kalau teman-teman gimana itu menyebalkan atau lucu atau tidak pantas ya, tolong nanti tulis di kolom komentar ya, yang tentang calon Bupati Nganjuk. Tentunya Pak Git juga tidak menyebutkan namanya di sini, tidak perlu disebutkan juga ya. Cuman di sini kita akan membahas istilahnya yang lucu, viral dan unik lah dalam pilkada di Indonesia. Oke, yang kedua, Pak Git akan membahas atau menguraikan cerita yang pemilihan bupati, dan ini dikemukakan oleh calon bupati dari Mesuji, Lampung. Sebelum kita membahas apa yang mau kita bicarakan, ada baiknya kita simak cuplikan video dari calon bupati tersebut. Jadi yang diomongin apa tuh jadi enak kita gitu, karena ada bukti dari cuplikan video. Walaupun kita belum tahu video aslinya seperti apa ya, kira-kira gambarannya mungkin bisa bandingkan kira-kira 70% mendekati seperti itulah ya. Oke, kita saksikan ya yang video calon bupati dari Lampung. Elvi mengatakan pemilih nomor urut 2 akan mendapatkan panggilan khusus di akhirat lantaran ikut menyantuni anak yatim. Menurut Elvi, masyarakat yang memilih dirinya bakal masuk surga. Ayo ikut bersamaku, karena program nomor 2 menyantuni anak yatim, masuk surga bersamaku, kata Nabi. Ya, telah kita lihat ya cuplikan videonya dari calon bupati Mesuji Lampung, yang intinya pada di situ menyatakan ayo ikut bersamaku karena program nomor 2 menyantuni anak yatim itu ya. Kemudian masuk surga bersamaku, kata Nabi. Ucapannya seperti itu ya. Jadinya ucapannya tuh seperti dia menggiring opini. Kalau menurut saya dia menggiring opini gitu loh. Jadi ya ini program nomor 2 tuh program nomor 2 itu menyantuni anak yatim gitu kan. Terus digabungkan dengan kata-kata masuk surga bersamaku, kata Nabi gitu. Jadi kalau sebetulnya ini 2 kalimat yang disatukan sehingga membuat opini atau membuat bentukan kalimat itu, maksudnya yang ditujukan ke masyarakat itu, kalau masyarakat menerima gitu jadinya menyantuni anak yatim itu masuk surga. Jadi dia punya program menyantuni anak yatim, maka kalau kita membantu programnya dia, artinya memilih calon bupati tersebut, maka kita akan masuk surga. Ya, kalau di sini sih memang ini ya termasuk unik dan lucu gitu loh, dan baru pertama kali mungkin Pak Git ya mendengar ini dari calon bupati langsung gitu, dari calon pilkadanya langsung itu ngomongnya gitu. Jadi membawa atau membungkus sesuatu dengan agama, kok kayaknya ya
tidak pantas lah gitu, tidak pantas dan tidak etis gitu. Jadi membawa-bawa agama demi kepentingan pribadi. Yang lucunya lagi, dua calon bupati tersebut, baik dari Nganjuk dan Mesuji Lampung, itu dua-duanya itu nomor 2 gitu. Ya, ini kalau ilmu pergatuan lucu gitu loh. Dua-duanya yang viral ini nomor 2 gitu. Jadi di sini memang Pak Git tidak membahas masalah yang serius atau tidak membahas keseriusan seperti biasanya. Hanya kita membahas, sekali-kali kita membahas rileks, santai, tapi bukan niatnya mengejek gitu, tidak. Tapi kita serahkan semua nanti kan kepada pemilih warga Nganjuk sama warga Mesuji Lampung gitu. Bakal menang nggak mereka gitu. Kalau mereka bisa menang, ya lucu memang. Mau tidak mau memang warga Indonesia lucu gitu loh. Dari rakyatnya maupun pemimpinnya. Jadi bahasan kali ini kita ambil kesimpulan bahwa membahasnya tidak serius-serius banget, tapi ini serius santai sambil melihat kelucuan-kelucuan atau drama kelucuan yang terjadi dalam pilkada di Indonesia, dalam pengadaan pilkada serentak di Indonesia ini ya gitu. Oke teman-teman, Pak Git cukupkan sekian dulu tentang pembahasan 2 pilkada yang mempunyai karakter unik dan lucu gitu loh. Jadinya untuk itu Pak Git tutup dan Pak Git ucapkan terima kasih.